Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nabla Education. Oke, pada video kali ini saya akan berbagi tentang pembahasan soal fisika yang menjadi tes masuk salah satu beasiswa ke Jepang ya. Bagi ada di SMA yang ingin melanjutkan kuliah di Jepang, bisa mencoba untuk mengambil beasiswa ini ya. Nah, untuk info tentang beasiswa ini ya bisa dilihat di laman Kedutaan Besar Jepang di Indonesia ya. Nama beasiswanya adalah Max atau Mon Bukagakusho. Nah, di laman ini ada banyak sekali informasi yang bisa dipelajari ya mengenai pendaftarannya, kemudian waktu ujiannya, kemudian apa saja yang harus disiapkan sesuai dengan pilihan jurusan nanti yang akan teman-teman pilih gitu kan. Nah, di sini ada IPS A, IPS B, ada IPA A, IPA B, IPA C, kemudian bidang studinya apa aja itu sangat lengkap ya, bisa dipelajari untuk hal-hal yang berkaitan dengan teknis di sini. Nah, ada beberapa macam beasiswa juga di sini ya. Ada yang Gakubu atau undergraduate, ada College of Technology atau Kosen, ada yang Sensu ya, yang Specialist Training College, ada Teacher Training, dan ada Japanese Studies ya. Pokoknya bisa dilihatlah secara lengkap di sini. Nah, untuk yang tahun 2021 ini kayaknya kan sudah selesai ya waktunya di sini. Waktu ujiannya pada akhir Agustus kemarin. Jadi ini bisa dipersiapkan untuk yang tahun 2021 mendatang gitu. Oke, kita langsung saja lihat seperti apa soal-soal yang menjadi tes untuk masuk beasiswa ini. Nah, jadi di sini juga sangat banyak fasilitasnya ya. Jadi biaya kuliah ditanggung full, kemudian ada biaya hidup juga, kemudian tiket pesawat PP Indonesia Jepang, kemudian tanpa ikatan dinas dan bebas visa juga ya. Artinya kepengurusan visanya itu bebas gitu, ditanggung oleh pemberi beasiswa. Ya, oke, kita langsung lanjut saja ke soalnya. Nah, ini soal fisika tahun 2016 ya, karena akses untuk tahun-tahun terbaru saya cari juga agak sulit ya. Saya menemukan dari tahun 2016 ke bawah itu memang ada yang mengupload di internet gitu. Oke, kita lihat soalnya. Jadi bentuk soalnya seperti ini ya. Nomor 1 beranak lagi. Nomor 1 ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Jadi beranak-beranak kayak gitu soalnya. Oke, langsung saja kita bahas mulai dari nomor 1 yang pertama. A car accelerates uniformly from rest to a speed v for time t. Find the distance the car travel during time t. Jadi kita diminta mencari jarak yang ditempuh oleh mobil selama waktu T ya. Mobilnya dari keadaan diam kemudian menjadi kecepatannya V dalam waktu T. Nah, ini ada pilihan jawabannya dari A sampai ke F. Oke, kita lanjutkan mengerjakan soal yang nomor 1 ini. Oke ya, ini soalnya sudah saya pindah ke tampilan ini supaya bisa dicoret-coret. Kita tuliskan data yang diketahui di soal ya. Jadi mula-mula dia itu rest, diam. Berarti kecepatan awalnya atau kelajuan awalnya itu 0 ya. Kita tulis V0 sama dengan 0. Kemudian menjadi punya kecepatan V, berarti VT-nya sama dengan 0. VT-nya sama dengan V ya. Kemudian waktunya itu T. Nah, yang diminta itu jaraknya berapa? S-nya. Nah, kita bisa gunakan karena ini GLBB kan di sini kan. Ini kan GLBB. Berarti kita bisa gunakan persamaan jarak pada GLBB, yaitu S itu kan sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, di sini kita belum tahu nilai dari percepatannya. Kita cari tahu percepatannya dengan menggunakan persamaan A sama dengan ya VT dikurang V0 dibagi dengan T kan. Berarti A-nya sama dengan VT-nya itu V, V0-nya itu 0 dibagi dengan T. Atau A-nya sama dengan V dibagi T. Berarti kita dapat nilai S-nya sama dengan V0-nya itu 0 ditambah setengah dikali A-nya itu V per T dibagi dengan T kuadrat. T-nya kita coret. Ya, berarti tinggal sisa 1 di atas, maka S-nya sama dengan setengah dikali V dikali T. Nah, ini jarak yang ditempuh oleh mobil itu. Maka option jawaban yang cocok adalah yang B. Nah, itu untuk soal yang nomor 1. Sekarang kita lihat soal yang nomor 2.
A monoatomic ideal gas expand from 100 to 200 cm3 at a constant pressure of 1 times 10 power of 5 Pascal. Find the change of the internal energy of the gas. Oke, kita disuruh mencari internal energy atau energi dalam dari gas yang memuai atau yang mengembang dari volume 100 menjadi 200 cm3. Ya, oke, kita kerjakan soal yang nomor 2 ini. Oke, kita tuliskan dulu datanya ya. Di situ diketahui bahwa volume mula-mulanya kan 100 ya. Kita tulis V1 misalkan, volume awalnya itu 100 cm3. 100 cm3, kemudian V2-nya itu 200 cm3. Kemudian dia mengembang pada constant pressure. Nah, berarti karena dia tekanannya konstan, maka dia berada pada proses isobarik ya. Ini di sini isobarik, tekanannya konstan. Kemudian tekanannya yang konstan itu adalah 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, pertanyaannya adalah energi dalam, U-nya berapa? Change in internal energy, berarti delta U-nya berapa? Oke ya. Nah, kita bisa gunakan persamaan hukum pertama termodinamika ya, bahwa Q itu sama dengan delta U ditambah dengan W atau usaha ya, W-nya itu usaha. Nah, untuk proses isobarik, usahanya adalah P dikali delta V. W isobarik itu adalah P dikali delta V. Nah, P-nya adalah 10 pangkat 5 ya, 1 kali 10 pangkat 5. Kemudian delta V-nya ini dari 100 menjadi 200, berarti 100 cm3 ya, kita ubah ke meter kubik jadi kali 10 pangkat negatif 6 meter kubik. Berarti usahanya adalah 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat negatif 4 atau 10 Joule. Nah, kita udah dapat usahanya. Kemudian kita akan mencari, ini sudah dapat, kita akan mencari Q. Nah, Q-nya karena dia monoatomik ya, monoatomic ideal gas, maka Q-nya bisa kita gunakan. Q untuk monoatomic adalah, nah karena dia pada tekanan konstan, maka kita bisa pakai persamaan Q itu sama dengan Cp delta T ya. Dengan C adalah kapasitas kalor pada tekanan konstan, pressure-nya konstan. Atau Cp itu boleh kita ubah jadi NR ditambah CV. CV itu kapasitas panas pada volume konstan dikali delta T. Nah, untuk monoatomic gas itu CV-nya kan 3/2 kan? 3/2 NR. Berarti ini NR ditambah 3/2 NR dikali dengan delta T. Berarti sama dengan 5/2 NR delta T. Nah, di sini. Padahal di soal kita nggak dapat data tentang mol dan tentang perubahan suhu. Maka bentuk yang NR delta T ini bisa kita tulis ya dengan menggunakan persamaan gas ideal. Ini kita bisa ubah jadi NR delta T itu kan sama dengan P delta V. Ya, karena kita punya persamaan PV sama dengan NRT kan gitu. Berarti kalau NR delta T ya P delta V. Maka Q-nya boleh kita tulis 5/2 P delta V. Nah, kita gantikan di sini. Q-nya sama dengan 5/2 P delta V sama dengan delta U ditambah W-nya itu kan tadi nih P delta V. Yang nilainya 10 ya. P delta V-nya itu nilainya 10 Joule. Kita tulis dulu aja nih P delta V. Berarti delta U-nya sama dengan 5/2 P delta V dikurang P delta V. Berarti tinggal 3/2 P delta V. 3/2 dikali P delta V-nya udah kita hitung yaitu 10. 10 sama dengan delta U. Berarti delta U-nya sama dengan 30 bagi 2. Nah, 15 Joule. Nah, itu untuk soal yang nomor 2 ya. Kita gunakan konsep persamaan-persamaan pada termodinamika dan teori kinetika gas ya. Teman-teman bisa review lagi materinya untuk materi ini. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Kita lihat soalnya. Nih ya. A parallel plate capacitor with a plate separation D has a capacitance C.
The capacitor is charged to Q and then disconnected from the battery as shown in figure 1.1. Find the electric field between the plates. Oh, kita disuruh mencari electric field ya, medan listrik di antara dua keping ini. Oke, kita coba kerjakan soal yang nomor 3 ini. Oke, ini soalnya sudah saya pindah. Sekarang kita lihat ya datanya ya. Jadi di sini ada kapasitor, kemudian dia udah di charge ya dan punya muatan sebesar Q besar ya, Q. Nah, kita bisa gunakan persamaan kapasitor ya. Q itu kan sama dengan C dikalikan dengan V ya. Muatan adalah kapasitansinya atau kapasitas kapasitornya dikalikan dengan tegangannya. Nah, kita tahu kapasitansinya itu adalah C besar. Berarti kita bisa mencari tegangan dari sini. Berarti Q per C itu sama dengan V. Nah, ini persamaan yang pertama ya, kita simpan dulu. Kemudian yang akan kita cari adalah electric field atau medan listrik. Nah, kalau pada keping sejajar, medan listrik itu kan persamaannya adalah E sama dengan potensialnya dibagi dengan jarak pisah kedua platnya. Atau E sama dengan V per D. Berarti E itu sama dengan V-nya sudah kita dapatkan Q per C dibagi dengan D. Berarti E-nya sama dengan Q dibagi dengan C besar kali D ya, Newton per kolom. Maka yang cocok adalah Q dibagi C besar kali D. Nah, yang F ini ya. Nah, itu untuk nomor 3, kita menggunakan konsep persamaan-persamaan pada kapasitor. Oke ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang nomor 4. In figure 1, a box of mass M is on an inclined plane. The angle of incline is theta. The coefficient of static friction between the box and the incline is mu. Find the condition where the box will slide. Oke, kita disuruh mencari kondisi di mana boxnya itu tepat akan slide, akan turun ke bawah gitu ya. Oke, kita kerjakan soal nomor 4. Oke, langkah pertama kita gambar dulu diagram gaya yang bekerja pada box ini ya. Kita gambar di sini. Ini ada M di sini, maka dia akan punya berat yang arahnya ke bawah. Berarti ada W. Kemudian W-nya ini bisa kita uraikan ke bawah sini dan ke horizontal ke bawah ini ya. Kemudian sudutnya di sini, berarti sudutnya akan pindah di sini, ini theta. Berarti yang di sini adalah W cos theta. Kemudian yang miring ini W sin theta. Kemudian ada gaya normal ke atas. Dan kecenderungan geraknya itu ke bawah, maka dia akan dapat gaya gesek yang arahnya ke atas ke sini. Ini F. Gesek statiknya ya. Nah, yang diminta adalah kondisi di mana boxnya akan meluncur. Nah, maka kita cari dulu di mana boxnya itu dalam keadaan diam ya, dalam keadaan keseimbangan statisnya atau tepat akan bergeraknya. Nah, pada saat boxnya itu masih diam, maka kita bisa pakai persamaan sigma F itu sama dengan 0. Ya, ini kondisinya masih diam dulu. Diam di mana dia tepat akan bergerak ya. Karena kita menggunakan gaya gesek statis maksimumnya di sini. Berarti artinya apa? W sin theta dikurang dengan F statisnya itu harus sama dengan 0. Atau W sin theta-nya itu harus sama dengan F statis. Berarti ini mg sin theta itu harus sama dengan F statis itu mu dikali N. Nah, kalau kita lihat di sini, nilai gaya normalnya bisa kita cari ya dengan menggunakan keseimbangan juga yang ke arah sumbu Y. Berarti sigma Fy sama dengan 0, berarti N min W cos theta sama dengan 0. Atau N-nya sama dengan W cos theta atau Mg cos theta. Nah, kita gantikan di sini. Berarti di sini Mg sin theta itu sama dengan mu dikali Mg cos theta. Berarti Mg-nya bisa kita coret, kita dapat nilai mu-nya ya, kita pindah ke sini. Mu-nya sama dengan sin theta dibagi cos theta. Atau sama dengan tan theta. Nah, mu sama dengan tan theta ini adalah kondisi pada saat dia tepat akan bergerak.
Berarti supaya dia bergerak, ya, condition where the block will slide, supaya dia bergerak, maka mu-nya harus kurang dari, artinya nilai F geseknya harus kurang dari W sin theta-nya. Berarti kondisinya adalah mu harus less than tan theta. Maka jawabannya adalah yang A ya, yang lebih tepat ya. Karena yang diminta saat dia harus bergerak, will slide, maka kondisinya harus dipenuhi untuk mu-nya harus kurang dari tangen theta. Oke ya, itu soal nomor 4. Kita lanjutkan soal nomor 1 yang kelima. An object attached to a spring vibrates with a simple harmonic motion as described in figure 1.3. Nah, ini ada gambar gerak harmoniknya ya di dalam bentuk grafik. Kemudian here T is time and X is the position of the object. Find the maximum speed for this motion. Oke, kita coba kerjakan soal ini. Oke ya, ini soalnya dan yang diminta adalah kecepatan maksimum pada saat gerakan ini. Oke ya, jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah persamaan-persamaan pada gerak harmonis ya. Teman-teman ingat pada gerak harmonis berlaku persamaan simpangan di sini Y itu adalah A sin omega T. A sin omega T, kemudian persamaan kecepatannya V-nya itu turunan dari persamaan simpangan yaitu dy dt. Atau kalau kita turunkan terhadap T, maka akan dapat A dikali omega cos omega T. Kemudian persamaan percepatannya A itu turunan dari V, dV dt. Turunan dari kecepatan, yaitu negatif A omega kuadrat sin omega T ya. Nah, sekarang kita fokus pada yang kecepatan ya, yang di sini. Nah, kecepatan itu akan maksimum ya, kalau nilai dari cos omega T-nya itu maksimum. Padahal nilai maksimum cos itu 1. Berarti V maksimum itu akan bernilai A omega dikali 1 atau nilainya sama dengan A dikali omega. Maka ini yang akan kita cari, A kali omega. Nah, di sini kita lihat omega itu persamaannya adalah 2pi dibagi dengan periode atau 2pi dikali dengan frekuensi. Nah, kalau kita perhatikan grafik ini, periode dari getaran itu adalah 2T0 di sini ya. Waktu yang diperlukan untuk membentuk satu gelombang atau satu getaran itu 2T0. Berarti periodenya sama dengan 2T0. Berarti omeganya itu sama dengan 2pi dibagi 2T0. Nah, karena 2pi dibagi T. 2-nya kita coret, berarti omeganya sama dengan pi dibagi dengan T0. Nah, berarti kita bisa hitung nilai Vmax-nya langsung. Vmax sama dengan A itu amplitudo. Amplitudonya jelas ini A kan? A dikali pi per T0. Karena omeganya pi per T0. Berarti persamaannya adalah pi dikali A dibagi dengan T0. Nah, maka jawaban yang sesuai adalah yang D. Pi A dikali T0. Ya. Oke, itu udah sampai soal yang pertama. Oke ya, jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Nanti bisa kita lanjutkan untuk soal kedua dan seterusnya dan tahun-tahunnya lain di video berikutnya ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Kalau dirasa video ini punya manfaat, silahkan share ke sosial media yang kalian punya. Dan sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.